eh, apa sih hukum itu? Nah, ini sudah mulai masuk materi ini. Tetapi ini hanya supaya Anda apa namanya? Supaya Anda punya ingatan bahwa hari ini Anda kuliah hukum gitu. Apa hukum internasional itu yang akan kita bicarakan itu? Hukum internasional itu isinya adalah kaidah-kaidah yang banyak sekali, yang banyak. Menurut Profesor, kalau ada tulisannya MK itu berarti Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Ya. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional itu adalah keseluruhan kaidah. Kaidah. Kaidah itu aturan-aturan dan asas. Asas itu prinsip-prinsip. Mungkin tidak tertulis. Ya. Yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. Saya ulangi, melintas batas negara. Jadi dalam hukum internasional yang diatur yang melintas batas negara. Ya. Antara siapa? Satu, antara negara dengan negara. Nah, Indonesia dan Malaysia, urusannya apa? Hukum publik, publik apa? Publik perbatasan. Ya, namanya border law, hukum perbatasan. Kaidahnya gimana? Kaidahnya ada perjanjian antara mana? Indonesia dan Malaysia. Asasnya asas apa? Asasnya adalah asas yang sudah diakui dalam hukum internasional dalam hal mengurus perbatasan adalah eh, apa ya, ius possidetis misalnya, itu besok asas-asas. Jadi asas itu nggak ada pasalnya, tetapi itu norma, prinsip yang diakui. Kalau kaidah ada tulisannya. Nah, saya ulangi, maka hukum internasional adalah keseluruhan kaidah tertulis ya, dan asas prinsip-prinsip yang diakui untuk mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. Melintas batas negara antara siapa? Satu, negara dengan negara. Misalnya tadi urusan perbatasan. Dua, negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Subjek hukum lain, subjek hukum itu apa? Subjek itu adalah pelaku. Nah, subjek itu pelaku. Pelakunya siapa, Pak? Di negara modern sekarang yang menjadi pelaku dalam hubungan internasional sebagai subjek hukum yang bisa menandatangani perjanjian tidak hanya negara, tapi juga MNC. Saya ulangi, MNC, Multinational Corporation. Contohnya, Pak, ya, contohnya Anda setiap hari bisa makan di Kentucky Fried Chicken, kan? Anda minum Coca-Cola, ya. Anda apa namanya mendengar kata Freeport, kan? Nah, Anda ada perwakilan Toyota di Indonesia, kan? Honda. Mereka adalah MNC, Multinational Corporation. Jadi subjeknya bisa negara dengan negara, bisa negara dengan subjek atau pelaku lain bukan negara. Bisa juga NGO, tapi NGO itu kan non-governmental organization, tetapi yang international non-government organization. Ada syarat-syaratnya. Jadi bisa negara dengan MNC, dengan NGO, dengan international organization bisa, ya. Dengan foundation, international foundation bisa, kayak Suruga Miyazawa misalnya, ya, dan sebagainya. Juga bisa antara subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Jadi ini satu dan dua, tapi sebenarnya tiga. Kok bisa, Pak? Negara dengan negara satu, negara dengan subjek hukum bukan negara dua, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain tiga. Jadi subjek hukum bukan negara satu sama lain. Di situ ditulis dua, tapi hakikatnya ada tiga. Satu, negara dengan negara. Dua, negara dengan bukan negara. Dan ketiga, bukan negara satu sama lain, tetapi sama-sama subjek hukum internasional. Lu kok bisa, Pak? Misalnya ada international NGO yang kantornya di Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional di bawah PBB kayak UNESCO misalnya. Atau misalnya Anda lihat Greenpeace, ya, Greenpeace bikin
kesepakatan dengan UNESCO misalnya, ya, atau Freeport bikin perjanjian untuk penyelamatan lingkungan dengan environmental NGO di Indonesia, tapi yang internasional. Nah, ini bisa. Ya, jadi bisa jadi subjek hukum bukan negara satu sama lain. Nah, jadi dalam wilayah hukum publik, ya, dalam wilayah hukum itu maksudnya skop, bukan wilayah dalam arti teritori, tetapi dalam urusan hukum publik, ya, urusan hukum publik. Nah, besok kita akan jelaskan urusan hukum publik itu apa saja. Itu. Yang jelas kalau kaitannya dengan menjelaskan hukum privat dan hukum publik itu lebih enak ngomong hukum privat dulu. Kan hukum privat ini kaitannya hal-hal yang sifatnya privat individu. Hak milik, nikah, talak, rujuk, warisan, yang sifatnya internasional. Dulu kalau ada artis pada nikah itu kan, itu hukum perdata internasional. Yang publik Pak, hukum publik itu yang bisa kriminal internasional, perbatasan, hukum laut, hukum lingkungan, hukum humanitarian law, hukum space law, space law itu hukum angkasa. Jangan disangka angkasa nggak ada hukum ya, ada namanya space law. Nah, ada space treaty sebagai sumber hukumnya. Ya. Jadi hukum publik internasional itu yang kaitannya dengan satu misalnya urusan pencegahan narkoba internasional lintas batas negara. Pencegahan penyelundupan di laut, kemudian lingkungan, kebersihan lingkungan di laut lepas batas negara, hukum tentang batas negara, hukum tentang kriminal internasional, ya. Jadi segala hal yang terkait dengan wilayah hukum publik, ya. Bukan publiknya itu siapa? Publik itu artinya masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat internasional, bukan masyarakat Bantul, tapi masyarakat internasional. Dan bukan urusan individu, bukan individu seseorang, tapi urusan masyarakat. Itulah namanya publik. Maka di dalam hukum internasional dikenal dengan istilah hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Nah, sekilas saya akan sampaikan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Antara lain mencakup urusan kontrak bisnis, loan agreement, kontrak karya perusahaan asing, pernikahan, adopsi, pewarisan, orang yang berbeda kewarganegaraan. Nah, ini perdata. Kontrak bisnis perdata, urusan duit perdata. Gitu. Ingkar janji kriminal, jadi beda lagi itu. Penyelesaian urusan hutang bisnis perdata, ingkar janji kriminal, gitu. Beda hukumnya. Kemudian hukum publik internasional, keseluruhan kaidah dan hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bersifat bukan perdata. Wah, ini kok istilahnya bukan perdata, Pak? Karena di dalam hukum publik internasional terdapat bermacam-macam jenis hukum. Saya ulangi. Kenapa kok disebut hukum publik internasional itu? Bukan saya ini yang definisikan ya. Ini yang definisikan adalah Profesor Mohtar Kusumaatmadja, ahli hukum. Yang disebut hukum internasional publik adalah keseluruhan hukum, kaidah, asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang lintas batas negara yang bersifat bukan perdata. Bukan urusan kontrak, bukan urusan pinjam-meminjam, bukan urusan pernikahan, urusan pewarisan, kewarganegaraan, asilum itu suaka, tetapi pokoknya yang selain itu, yang nggak ada kaitannya bisnis dan nggak ada kaitannya nikah talak rujuk, nggak ada kaitannya hak individu, itu masuk hukum publik internasional. Kok begitu mendefinisikannya? Karena di dalam hukum publik internasional, di dalamnya terdapat banyak hukum, antara lain criminal law, hukum kriminal. Hukum pidana itu ya kalau dalam hukum nasional, criminal law itu hukum pidana. Hukum pidana. Maka terjemahan kata
hukum pidana dan hukum perdata, tapi dalam hukum nasional ya, saya ulangi. Terjemahan hukum dibagi dua, hukum apa? Pidana dan perdata. Ini kalau ngomong hukum nasional. Itu kalau bahasa asingnya apa? Hukum perdata adalah private law, hukum pidana public law. Sebenarnya itu terjemahan yang tidak tepat, tidak precise maksud saya. Karena kata publik itu maknanya bukan pidana. Dalam bahasa Inggris publik adalah publik masyarakat. Sedangkan pidana itu kriminal. Kriminal. Jadi mestinya kalau perdata sama kriminal gitu. Jadi dalam hukum internasional itu hukum publik maksudnya di dalamnya yang mengatur masyarakat internasional lintas batas negara. Urusannya apa? Yang nggak ada kaitannya sama perdata. Nggak ada kaitannya nikah talak rujuk, nggak ada pewarisan. Tapi kaitannya dengan criminal law, hukum kriminal. Diplomatic law, hukum diplomatik. Humanitarian law, the law of the sea, hukum laut. Environmental law, kemudian space law, border law, hukum laut, perbatasan, dan lain-lain. Jadi besok saya akan perkenalkan pada Anda, insya Allah. Karena mata kuliah kita ini adalah public law, hukum pengantar hukum internasional dalam pengertian public law, maka dalam kuliah kita ini yang akan kita perkenalkan bukan soal pernikahan dengan warga negara asing seperti artis-artis. Itu yang akan kita pelajari. Bukan kita akan pelajari kontrak bisnis, bukan. Walaupun nanti akan saya pahamkan juga. Tetapi yang akan kita pelajari adalah public international law yang di dalamnya ada asas-asasnya, subjeknya, sumbernya. Dan saya perkenalkan apa itu criminal law, apa itu diplomatic law, apa itu humanitarian law, apa itu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, apa itu environmental law, nanti akan saya perkenalkan pada Anda. Ya, jadi itu saya kira pengantar kuliah saya untuk yang pertama ini. Nanti saya akan upload pembicaraan kita ini sehingga Anda masih bisa mereview ulang. Saya kira begitu dulu untuk pertemuan kita yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau mau direnung-renungkan. Besok kita ketemu lagi insya Allah dalam keadaan yang sehat ya. Jaga kesehatan Anda. Anda tidak perlu buru-buru ke Jogja karena masih protapnya juga kencang sekali. Tetapi jika Anda yang ada di Jogja setelah memenuhi semua protap ingin pertemuan tatap muka, maka kewajiban dosen untuk melayani Anda. Nanti kita bicarakan teknisnya karena saya harus minta proof ruangan dan sebagainya. Jadi sebelum dan sesudahnya ruangan harus didesinfektan. Itu baru kita diperkenankan oleh pemerintah untuk mengadakan tatap muka. Tetapi kita akan melayani kalau memang itu dikehendaki oleh mahasiswa. Saya kira begitu saudara sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap cukup pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bapak. Yo. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Makasih Bapak.